Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat pagi buat kita semua. Adik-adik apa kabar? Kakak harap semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Adik-adik, kita hari ini masih ibadah online dan ibadah online hari ini dipimpin oleh Kak Rahel, Kak Iskia, Kak Ayu, dan Kak Riani. Adik-adik, sebelum kita berdoa, kakak mau tanya, ayat hafalan minggu lalu dari Filipi 4 ayat 6 udah dihafal belum? Yuk kita sama-sama katakan 1, 2, 3 ya. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu. Adik-adik yang di rumah lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami sampai pada hari ini kami masih dapat beribadah kepadamu. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, Engkau yang memberkati dari awal pertengahan hingga akhir. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, bertatalah Engkau atasnya. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama kami berdoa, amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan memuji Tuhan lagi. Adik-adik semua siap ya? Yuk kita semua bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyikan bahwa Tuhan Yesuslah yang sanggup mengubahkan kita.
masuk ke hadirat Tuhan, kita mau nyatakan bahwa kita mengasihi Dia, bahwa kita mencintai Dia. Ya Yesus, Kaulah yang memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan dengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman yang dibagikan bisa bertumbuh dan berbuah di hati adik-adik yang di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan menyembah-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi sudah bernyanyi dan juga kita tadi sudah memuji Tuhan. Nah, inilah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini karyanya akan bagikan tentang tetap tegar di masa sukar. Jadi kita itu katanya tetap tegar di masa sukar. Nah, masa sukar itu ada yang tahu nggak? Oh, ada. Susah ya. Terus apa lagi? Sulit. Oke, semua bagus ya. Jadi masa yang sukar itu adalah masa-masa yang sulit. Nah, sekarang ini musim virus corona. Menurut adik-adik, sukar atau tidak? Iya, sukar ya.
nggak bisa sekolah, di rumah saja, sudah sebulan lebih dan bosan. Iya kan? Nah, jadi ini juga adalah masa yang sulit atau sukar. Juga papa mamanya sudah tidak kerja lagi, ya, ada yang di rumah saja kerjanya. Ada juga yang tidak bekerja sama sekali. Jadi disinilah masa-masa yang sukar. Nah, di masa yang sukar ini kita hadapi ya dengan tegar. Jadi bagaimana tegar itu? Ya, bagaimana tegar itu? Kita lihat di kamus ya, bahasa Indonesia, tegar itu kuat, ya, tidak menyerah sekalipun situasinya tidak baik. Nah, tapi sebelum Karyani bagikan firman Tuhan, ya Karyani akan tunjukkan tayangan atau cuplikan yang berikut ini. Miss, capek kali aku loh, Miss. Lapar, ada makanan? Oh ada, ini ubi, mau ke ubi? Miss lagi makan ubi. Mana enak ubi, Miss? Nggak ada burger. Nggak ada loh. Mana ada rasanya ubi ya? Ada rasanya, pakai kalau kau buat saus, enak rasanya. Kau dia harus bersyukur ya. Dalam masa panceklik ini, kalau nggak ada makanan, kau hanya ubi aja, kau harus mau terima keadaan. Udahlah, Miss, malas aku makan ubi. Pergi aja lah. Udah pulang ke sana. Nah, bagaimana tayangannya? Ya, jadi sebelum Karyani bagikan firman, masih lanjutkan. Tadi sudah adik-adik lihat tayangan. Ada 3 hal yang harus kita lakukan ya di masa yang sukar ini. Yang pertama adalah orang yang tegar dan kuat adalah orang yang tidak mencintai dunia walaupun masih di dunia. Jadi katanya orang yang tegar dan kuat itu adalah orang yang tidak mencintai dunia ini walaupun masih di dunia. Nah, mari kita buka kebenaran firman Tuhannya. Buka Alkitabnya, ayo diambil Alkitabnya. Kita buka di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Nah, kakak tadi apa dibilang? Gak mau dia makan singkong. Padahal di masa pandemi ini kita harus kuat. Kalau orang tuanya sediakan singkong atau tempe, jangan mengeluh ya. Supaya kita bisa kuat menghadapi masa yang tegar ini. Isi dunia ada 3. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Keinginan mata tadi ya, pengennya burger. Lihat burger, aduh enak. Keinginan daging, aduh burger itu enak. Kita kalau mengikuti keinginan dunia, kita tidak akan bisa kuat menghadapi situasi yang sulit. Jadi kalau papa mamanya ya hari ini masak tempe, besok tahu, terus snacknya cuma singkong, kita bersyukur. Supaya apa? Kita bisa kuat. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah memandang pada kekekalan, melepaskan kita dari kecintaan akan dunia. Jadi kita harus memandang pada kekekalan,
melepaskan kita dari kecintaan akan dunia. Nah, kita lihat tayangan yang berikut ya. Iya, Miss. Udah siap sapu, Miss. Oke, terima kasih ya. Ini nah hadiahnya, kau udah menyapunya. Kasih, Miss. Oke. Enak, Miss. Enak kan? Made in Dewe itu. Nah, kita lihat tadi, sewaktu kakak tadi disuruh nyapu. Apa yang dilakukan ya? Dia bergembira. Terus disuruh makan singkong. Dia makan kan? Iya, jadi dia melakukannya memandang pada kekekalan, yaitu kasih. Nah, adik-adik di rumah gimana? Kalau disuruh papa mama nyapu rumah, gimana? Bersuka cita seperti kakak tadi? Atau bilang, ya nyapu rumah deh. Atau nyapu lagi. Ya, jadi pilihlah yang terbaik. Jadi kita melakukannya dengan suka cita. Pagi-pagi ayo bangun tidur, dirapikan tempat tidurnya. Ya, dirapikan, sarungnya dilipat. Kalau misalnya kamarnya kotor, disapu kamarnya. Supaya apa? Supaya rumahnya bersih. Nah, kita melakukan yang bersuka cita. Ingat, apa yang kita lakukan Tuhan lihat, ya. Dan Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh melakukan perintahnya. Nah, jadi kita harus memandang pada kekekalan. Semua dilakukan dengan kasih, bukan dengan paksaan atau sungut-sungut. Ya, jadi itu yang kedua. Nah, karyanya akan bagikan yang ketiga. Sebelum bagian ketiga, kita lihat tayangan berikut. Banyak kali PRP yang belum siap. Udah ditambahin lagi. Nanti lagi. Banyak kali yang bermatian. Memanglah corona ini. Gak mau laku keluar. Takut laku. Nah, yang ketiga katanya adalah tetap tenang di tengah situasi yang tidak tenang. Jadi katanya kita tetap tenang di tengah situasi yang tidak tenang. Kita buka kebenaran firman-Nya di Yesaya 30 ayat 15 ya. Kita harus rajin-rajin baca Alkitab supaya kita bisa melakukan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Ya, kita lihat sudah dapat di sana. Kalau sudah dapat kita katakan amin ya. Karyani sudah dapat, Karyani katakan amin. Adik-adik semua katakan amin. Oke, kita akan baca bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Nah, banyak sekarang ya, gara-gara PR, aduh katanya, kita lihat tayangan tadi, stres, susah, karena tugasnya nggak siap. Belum lagi berita, tiap hari kita dengar, di sana ada yang kena corona, sampai-sampai adik-adik pun nggak berani keluar. Terus apa dampaknya kalau kita melihat berita yang tidak benar? Dampaknya adalah imun tubuh kita bisa turun. Kenapa? Dimulai dari mana? Dari ketakutan tadi, dari kegelisahan tadi. Itu membuat imun kita turun. Jadi kita bisa di rumah tapi sakit, walaupun kita tidak berpapasan dengan orang yang penyakit corona.
Ya, jadi jagalah hidup kita. Firman Tuhan katakan apa? Jadilah tenang. Sama-sama kita katakan, jadilah tenang. Nah, 3 hal. Mari kita ulangi dari awal. Yang pertama apa tadi? Ya, yang pertama adalah orang yang tegar dan kuat adalah orang yang tidak mencintai dunia walaupun masih di dunia. Jadi kalau dunia suka makan yang enak-enak ya, gak usah kita ikuti ya, supaya kita bisa menghadapi zaman yang sulit dan sukar ini. Nah, yang kedua, memandang pada kekekalan, melepaskan kita dari kecintaan akan dunia. Jadi kita melakukan dengan kasih, jangan disuruh. Kalau misalnya ada ya, Kak Aryani lihat, cuci piring dulu nak, mintalah upahnya. Ya, ada yang seperti itu ya, kita tidak ikuti seperti itu. Karena apa? Kita akan memandang pada kekekalan, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kita harus tetap tenang ya. Kalau ada orang bilang, di sana ada corona, di sini ada corona, tetanggamu udah kena. Tidak usah gerusak-gerusuk, tapi tenang. Nah, jadi bagaimana caranya? Tadi 3 hal ya sudah kakak bagikan. Ini kita renungkan siang dan malam. Firman Tuhan juga kita renungkan siang dan malam. Supaya kita bisa tetap tegar menghadapi situasi yang sulit ini. Ya, jadi itu saja adik-adik yang bisa kakak bagikan pada hari ini. Jangan lupa kita juga harus setiap hari berdoa merenungkan firman Tuhan. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita akhiri firman, mari kita berdoa yuk. Kita satukan kedua tangan kita datang kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah Hamba bagikan, dan biarlah kami menjadi anak-anak yang tegar, yang kuat untuk menghadapi situasi pada masa sekarang ini yang sulit Tuhan. Kami tidak mencintai dunia ini. Kami tidak ingin ikuti semua gaya-gaya atau sistem dunia. Kalau dunia pingin makan yang enak, pingin jalan-jalan, kami memilih, kami bersyukur atas apa yang disediakan orang tua kami. Kami juga akan membantu orang tua kami untuk bekerja di rumah. Kami akan mengasihi papa, mama, adik-adik sehingga di rumah kami bisa tenang, ada damai yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, beri kami berdoa juga buat adik-adik kami supaya mereka melakukan firman-Mu dengan kasih yang daripadamu. Setiap hari mereka bersuka cita dan tubuh mereka semakin kuat. Terima kasih Bapa, akhir dari segalanya. Segala hormat pujian kami kembalikan padamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Minggu ini kita masih membuat kreativitas. Kreativitas kita hari ini kita mau membuat atau membingkai atau menghias kata-kata bijak ya. Tadi kan sudah ada firman Tuhan disampaikan tetap tenang di tengah situasi yang tidak tenang. Hari ini kita mau membuat itu, menghiasnya ya adik-adik, biar adik-adik tetap mengingat kata-kata itu sehingga adik-adik tidak perlu lagi takut. Situasi apapun yang kita hadapi, adik-adik tidak takut karena adik-adik sudah menghafal atau mengingat tetap tenang di tengah situasi yang tidak tenang ya. Peralatan yang kita butuhkan, kalau adik-adik di rumah ada kertas origaminya bisa ini 2 warna ya adik-adik. Kalaupun tidak ada kertas origaminya, bisa buku gambarnya. Nanti setelah adik buku gambarnya itu yang warna putih, bisa adik warnai nanti pakai pensil warnanya atau pakai krayon ya. Baru ada dia gunting, pulpen atau pensil ya kalau adik-adik punya. Baru ada ini lem yang kita butuhkan, sama ada tali
dia tali ini emas. Kalau nggak ada tali di rumah, bisa adik-adik ganti pita kalau ada di rumahnya pita, atau kalaupun tidak ada bisa adik ganti hanya benang saja. Seperti kayak di rumah itu kan ada benang jahit ya, itu nanti untuk menggantungkannya. Oke. Pertama, langkah-langkah pertamanya adik-adik nanti kertasnya, kertas origaminya atau kertas buku gambarnya dilipat dua. Dilipat dua seperti ini. Baru nanti adik-adik apa ini gambar pakai pensil, ini bentuk setengah gambar hati ya, setengah seperti ini. Satu yang besar. Oke. Baru yang kertas satu lagi kita lipat dua juga. Sudah dilipat dua, digambar lagi setengah hati yang agak kecil. Sudah, kalau adik-adik sudah buat gambar, baru kita gunting ya, digunting. Sudah digunting, tadi udah digunting kan adik-adik, udah digunting, hasilnya nanti seperti ini, hati yang besar sama ini gambar hati yang kecil. Gambar hati yang kecil ini kita lem, baru ditimpa ke yang besarnya seperti ini. Baru adik-adik tulis kata-katanya tadi, tetap tenang di tengah situasi yang tidak tenang. Adik-adik tulis. Itu terserah adik-adik mau bikin tulisannya yang indah, berbagai macam bentuknya ya. Pokoknya adik-adik berkreasi ya, seindah mungkin. Oke. Ya, ditulis tetap tenang di tengah situasi yang tidak tenang. Setelah adik-adik tulis, bisa adik-adik hiasi. Kalau di rumah kan, kalau misalnya tidak ada kertas origaminya, pakai buku gambar, bisa ini kita warnai. Mau yang besar kita bikin warna merah, atau yang kecil warna biru, terserah adik-adik ya. Baru adik hiasi, tak mau ada di sini bintang-bintangnya. Pokoknya adik-adik bikin sekreatif mungkin ya. Dadah, hasilnya nanti jadi seperti ini adik-adik. Gampang kan adik-adik buat kreativitasnya? Sampai di sini dulu, sekian. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa ayat hafalan untuk minggu depan dari 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Adik-adik, jangan lupa minggu depan kita masih ibadah online, dan untuk mendukung pelayanan gereja anak bisa ditransfer ke nomor rekening di bawah sini atau bisa langsung diantar ke gereja. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.